Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sinau Barengnya. Di sini kita belajar bersama-sama untuk bisa memperbaiki sesuatu. Ini ceritanya iklannya. Di atas meja ini ada sebuah kompor. Belum tahu kerusakannya seperti apa. Nanti kita cek bersama, kita cari tahu bersama. Sebenarnya apa yang menjadi kendala? Oke, kita coba bongkar. Ini apa isinya? Oh ya, ini dudukan sama mawaran kompor sebelah sini. Yang ini api lilinnya, sumbunya itu hilang. Kita cek dulu aja. Walah, tempat dudukku malah wis dijagongi ya lah. Kopret. Hei, pedang apa kok kayak biungnya teka kayak. Ya. Preti. Ya. Ya sesoni anaknya. Wih. Wih. Pret. Ki anaknya ki. Ya, ngana nyusu gesit. Ya. Kena apa nyusu. Oke, pertama kita coba nyalakan. Yang di sini turunin dulu. Terus kita nyalakan. Bisa nyala enggak? Ternyata ini macet, dulur. Ini macet. Terus yang ini ternyata ini juga macet, dulur. Untuk selanjutnya mau tidak mau kita bongkar semua. Kita bongkar, kita pretelin sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam sana. Tutupnya kita copot dulu. Kunciannya itu sebelah sini. Sebelah sini. Dia tidak dibaut, dia cuma apa ya? Gretel. Cuman cemantel tok. Ini kita angkat aja langsung begini bisa. Tuh, udah lepas. Terus kita copot juga sumbunya. Copot aja. Nah, ini udah nggak ada kancingannya sebelah sini. Terus yang ini masih ada kancingannya seperti ini. Ini kita lepas. Kita lepas seperti ini. Ke atas, tarik ke depan. Kita lepas. Untuk sumbu tengah, sumbu api lilin, di sini ada baut. Dia lepas. Ini knop kita tarik aja. Nah, lepas. Yang satunya kita tarik. Iya. Di sini ini ada baut 2. Di sini juga ada baut 2. Kita buka bautnya dulu. Kita lepas saja bagian klem ini. Terus selangnya nanti kita lepas biar si mesin itu bisa kita ambil terlepas dari si bodi kompornya. Kita lihat penyebabnya.
dia macet itu di mana. Ini kita tekan dan benar-benar dia macet, tidak bergerak sama sekali. Kita bongkar saja. Ini kita copot dulu. Ada 2 baut, ini sama yang ini kita copot. Biasanya keras bautnya. Bagiannya seperti ini di dalamnya. Sepertinya yang macet itu bagian yang ini. Lepas. Nah, kita keluarkan. Kita keluarin nih. Keluarin. Kita paksa saja supaya dia mau muter dulu. Kita masukkan sesuatu ke sela-selanya, terus kita puter, kita paksa aja. Tuh, dia udah mau muter. Kelihatan dia sudah mau muter. Kalau sudah mau muter seperti ini, kita ambil keluar. Kena juga. Ini nanti yang perlu kita beresi, kita bersihkan. Tapi ya karena ini sudah sekalian dilepas, jadi keseluruhan itu kita servis semua. Bagian gas untuk pemantik jalurnya juga kita lepas. Bautnya ada di sini. Terus kita angkat. Ini spuyernya kita lepas. Dah. Terus spuyer bagian sumbu juga kita lepas. Sekalian kita bersihkan semua. Pakai kunci Inggris saja bisa ya. Sudah terlepas, jadi di belakang sendiri itu ada ring besar, terus ini, terus ring kecil ini, nah, baru spuyer. Ini udah terlepas semua. Langkah pertama kita membersihkan itu tempatnya dulu, wadahnya dulu kita bersihkan. Caranya itu sebagai berikut. Bagian yang ini dulu, yang pokoknya dulu, yang tengah kita bersihkan pakai kain. Pokoknya dia harus bersih tengahnya. Apabila sudah bersih, terus jalur yang mau ke jalur pemantik sini, ini harus bersih. Caranya kita sogrok pakai ini, sesuatu lah yang bisa masuk, kita tusuk. Nah, itu di dalam itu kelihatan itu kotornya,
itu kelihatan kotornya. Jadi alat yang buat menusuk itu kotor, kita lap dari dalam biar dia jangan ikut keluar lagi. Nah, kalau sudah begini tarik keluar. Nah, dia kotorannya nanti di sini. Kita ulangi lagi sampai kita anggap benar-benar sudah bersih semua, sudah plong, nggak ada penyumbatan. Udah semua. Ini tempatnya sudah bersih semua, itu kelihatan. Sekarang ini kita sisihkan dulu, kita bersihkan spare part kecilnya. Ini spuyer yang buat pemantik, kita bersihkan. Dalamnya juga kita bersihkan. Caranya kita pakai ini kawat rem atau kawat kopling atau kawat apalah itu, yang kalau saya sih ini bekas kawat rem, minta di bengkelnya Mas Piyik tuh banyak. Ini kita tusukkan ke sini, ke lubangnya ini, terus kita bersihkan. Dari sini juga. Pokoknya sampai bersih. Kita tiup-tiup biar kemplong. Sudah cukup, kita sisihkan dulu. Terus ke bagian yang ini bagian untuk pembagi. Ini posisinya tadi itu seperti ini. Waktu kita menekan knob kompor ini, yang ketekan itu yang bagian ini, dia nanti membuka sehingga jalur yang ke pemantik itu juga terbuka dan keluar gasnya. Terus waktu kita lepas itu jalur yang ke pemantik itu menutup. Makanya jalur yang ke pemantik itu ya dia nyalanya ya waktu kita tekan aja. Memang waktu kita membutuhkan pemantik untuk menyalakan sumbu utama. Tuh. Ini kita lepas. Di dalamnya itu, di dalam sana itu masih banyak perdilan kecil-kecil. Kita ambil satu persatu. Di atasnya itu ring kecil banget. Awas jangan sampai hilang. Wah nangis. Terus seal satu, seal pertama. Terus di dalamnya lagi ini kayak ring tapi dia di tengahnya kayak roda lah, kayak gini. Ini dia tempat apa ya, jalur yang menuju ke pemantik. Terus di bawah sana lagi masih ada satu lagi, itu ring seal
seal kecil yang seperti ini tadi, seal nomor 2. Awas, ini spare partnya kecil-kecil, jangan sampai hilang. Pokoknya kalau hilang nangis lah, ganti. Gue lihatnya orang anak ya mas. Ini sudah keluar semua. Jadi seal 2, ring 1, terus yang di tengah-tengah itu ini. Nah, sekarang kita bersihkan bagian yang ini sampai benar-benar bersih. Bersihkan. Lubang-lubangnya juga ini kita bersihkan semua. Ini bagian ini sedulur, ini coakan yang ini penting banget. Ini juga harus bersih, ini penting. Lubang yang ini apa, coakan yang ini adalah untuk mempercepat keluarnya gas di jalur pemantik. Jadi supaya si gas itu enggak terlambat, waktu apinya itu, waktu pemantiknya itu jepret, kletik itu, jepret, itu sudah ada gas yang keluar lewat coakan ini. Ini coakan utamanya, tapi dia udah ada yang keluar dulu, jadi nggak terlambat. Kalau ini ketutup, gasnya itu terlambat keluar, pemantiknya itu susah hidup. Ini nih, di sini nih kuncinya ini. Nah, bersih. Terus bagian dalamnya juga harus bersih semua. Ini untuk yang lubang yang ini, yang di tengah itu ada lubangnya kecil banget di sini. Ini juga harus plong. Lubang yang ini, yang di tengah ini, yang kecil, yang lubangnya kecil, itu dia jalur untuk ke bagian sumbu utama, tapi waktu kenop itu kita kebawahkan. Jadi kompornya sedulur itu waktu kenopnya dikebawahkan, dia kan kecil tapi nggak mati karena dia lewatnya sini. Ini jalurnya lewatnya sini, dia yang ini.
lubangnya kecil banget, paling segini lah, satu kawat inilah. Ini kalau ini nggak tembus, waktu kompore jenengan di kebawakan kenop nanti mati, soalnya nggak ada gas yang keluar. Oke, sudah bersih semua. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita membersihkan bagian-bagian dalamnya. Ini tuas ini, tuas penutup dan pembuka yang ke pemantik. Ini juga harus bersih. Pokoknya bersih semua lah. Kita bersihin semua lah. Kita bersihin semua. Bersih. Tapi jangan diamplas, jangan sampai diamplas. Kalau diamplas dia berkurang dari ukurannya, malah repot, nanti terbuka terus nggak mau nutup. Ini terus sil-silnya juga kita bersihkan. Sil-silnya kita bersihkan. Ini bagian tengahnya juga kita bersihkan. Terus jangan lupa ini ringnya, ini ring. Pokoknya kalau ring segini jatuh, apalagi jatuhnya ke lantai yang masih kayak ini, wah sudah nyarinya mumet, padahal harus ada itu. Ini sekalian kita bersihkan. Ini pelikat semua karena kena minyak, biasalah, namanya kompor. Jangan lupa yang ini, yang jalur pemantik itu ke sana, lubang yang ke sana itu harus templung sampai sini, sampai ujung. Kita sogrok, kita tusuk kayak ini supaya misal ada kotoran dia keluar. Sudah semua. Oke, ini spare partnya semua. Sekarang ke tahap perakitan. Kita rakit. Oh iya, untuk bagian yang ini dulu, bagian tutupnya itu juga perlu kita bersihkan, terutama di bagian yang depan. Ini kita lepas saja, kita lepas. Terus ini yang buat mantik, yang buat mendorong pemantik ke sini, klak gitu. Dia narik pemantik ke belakang, terus dia lepas pemantiknya ke sini, cetak. Juga kita lepas kalian. Asnya kita lepas, tuasnya. Kita bersihkan semua aja sekalian.
tidak usah pakai air ya. Nanti kalau pakai air di bagian ini biasanya mandan ngadat. Ini juga ya bersih semua. Kita lanjut ke tahapan perakitan kembali. Pertama yang akan kita rakit adalah ini. Kita kasih paslin tapi sedikit saja, dia cuma sekedar buat pelicin, sedikit banget, kita ratakan buat pelicin sedikit. Nah, kalau terlalu banyak, dia nanti malah akan menutup lubang-lubang yang ini. Lubang-lubang yang ini nanti malah akan tertutup. Makanya kita sedikit aja. Yang penting ada pelicinnya. Ya. Terus kita rangkai yang bagian dalamnya tadi. Yang pertama itu kan yang terakhir kita ambil ini seal pertama kita masukkan, terus bagian yang ini di atasnya ini nanti seal lagi. Lagi, terus yang terakhir itu ring. Nah, udah kepasang semua kan di dalam. Sekarang kita pasang asnya. Jangan lupa ini pernya itu dipasang seperti ini. Bagian yang kecil itu di sebelah sini, yang sebelah sini itu yang besar, seperti ini. Kita masukkan, cuman masukkan aja, dah ini. Coakan yang ini adalah jalur keluar untuk pemantik. Waktu kompor standby itu jalur pemantik itu enggak keluar gas, tepatnya di atas lah. Ini untuk mesin yang ini jenis Rinnai, dia seperti ini, dia masuk blung. Nah, posisinya itu seperti ini. Kalau dia sudah seperti ini itu jangan kita putar-putar bolak-balik, udah seperti ini aja. Udah dia mapan seperti ini. Ya, dia mapan. Sekarang kita pasang ini par, terus kita pasang tutupnya. Nah, untuk di bagian tutup kita rakit dulu. Ini menghadap ke sana nanti. Nah, as itu masuknya dari sebelah dalam keluar,
begini. Ini terus kita beli paslin sebelah sini sedikit aja. Sebelah belakang juga sedikit aja. Yang penting dia agak licin aja, jangan jadi nggak kering gitu. Tapi kalau terlalu banyak dia malah akan jadi apa ya, malah nanti kalau kering dia peret, ngunci juga sih ujungnya. Ini dulu kita pasang ini yang buat pemantik. Posisinya jangan lupa ya, posisinya itu jangan kebalik. Kalau begini kebalik, yang ini begini. Nah, soalnya kalau kebalik dia nggak bakalan, dia bisa mantik ke sini, ke sini, tapi dia baliknya itu susah balik karena dia itu mepet ke sini, itu melengkung. Ini posisinya itu melengkung begini. Yang benar itu seperti ini. Nah, jadi posisinya itu seperti ini dulu. Seperti ini. Di waktu udah tag, dia baliknya itu gampang gini, glek. Nah, gitu. Kalau terbalik nanti susah, malah cenderung macet. Sudah begini, terus pirnya itu sini. Dah, ini posisinya seperti ini. Kita pasang. Lihat bagian dalam yang kuning itu, kuningannya itu sama bagian ininya itu sinkron, sama posisinya. Dia coakannya ke sana, ini juga ke sana. Jadi mesti pas. Kalau sudah paham susunan di dalam, itu mau jenis kompor apapun itu mesti bisa perbaiki. Soalnya ya seperti itu semua. Di dalamnya itu dia sistemnya seperti itu semua. Lubang-lubangnya itu ya seperti itu. Pembagiannya sama seperti itu. Udah kita cari bautnya tadi yang mana ya? Yang ini apa ya? Nah, ya. Ini sama yang ini. Oke, kita tes dulu apakah dia mau berputar. Tekan. Oke, sudah mau, udah nggak macet lagi. Situnya juga udah main. Sekarang kita pasang jalur pemantiknya yang sini tadi. Kalau misal kita bingung, kita copot dulu. Soalnya ini jangan sampai kebalik. Di antara segi 6 ini ada salah satunya yang berlubang. Yang berlubang itu diarahkan ke lubang yang ini. Nah, ke lubang yang ini supaya nanti gasnya itu ke sana. Nah, kita arahkan ke sana. Masuk. Seperti itu.
Kalau sudah begini, tinggal kita masukkan ke tempatnya. Masuk. Belum ya, terus kita baut. Oke, sudah terpasang, tinggal sepuyer sumbu utamanya. Ini pirnya itu bawahkan dulu. Nah, seperti ini kita pegang, terus ini masuk ke sini. Nah, ini juga masuk ke sini. Yang ini nggak bisa masuk, soalnya memang mapannya di depan. Dia memang mapannya itu nanti di sini. Nah, gini. Ini tinggal kita kencangkan. Alatnya pakai alat seadanya aja nggak apa-apa. Kunci Inggris kayaknya hampir semua banyak yang punya lah. Ini kuncinya itu kunci 7. Kalau nggak salah kunci 7 ini. Apa kunci 6, 7 lah. Udah, dia kencang gini semua. Udah, terus ini kabelnya kita masukin sini. Oke, ya seperti tadi perakitannya, cara servisnya, bagian-bagian dalamnya, spare partnya. Ini sudah kita rakit lagi sampai kembali semula. Terus untuk mesin yang satunya lagi, yang ini juga nanti seperti tadi caranya. Cuman bedanya di sini nanti sumbu utamanya itu ada dua. Ini yang untuk sumbu lilinnya, sumbu api lilin. Yang ini untuk sumbu yang besarnya, yang sebelah sini. Karena ini tadi yang sumbu lilinnya itu sudah enggak ada itunya, ini nanti kita buntu sepuyer yang ini, nanti kita buntu dari bagian dalam itu kita kasih lem. Jadi di sini udah enggak keluar, sudah enggak keluar gas, kita matiin jalurnya. Terus nanti itunya enggak kita pasang, sumbu api lilinnya enggak kita pasang. Dan untuk kesemuanya, hampir keseluruhannya di dalamnya itu sama seperti yang tadi kita bongkar. Jadi, oke, sekarang kita udah rakit kembali di bodinya. Kita coba dia mau nyala apa enggak. Dia udah mau nyala. Macetnya sudah bener, udah gampang. Dia udah mau nyala. Yang satunya lagi, dia juga udah mau nyala. Cuman di sini ada warna kuning. Nah, untuk video berikutnya mungkin akan dibahas mengenai cara menghilangkan warna kuning ini. Untuk video selanjutnya akan kita bahas mengenai menghilangkan api kuning pada kompor. Untuk kali ini, karena tema kita mengenai kompor yang macet, kita sudahi sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.